semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, kalian semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas pertempuran antara Gen Tokyomanji melawan Black Dragon. Sebelum memulai pembahasannya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu dan like video ini. Setelah itu, selamat menyaksikan. Pertarungan ini akan dimulai di sebuah gereja Kristen Udagawa yang terletak di Shibuya. Karena Taijo akan pergi ke gereja tersebut untuk berdoa, Kisaki mengatakan sebuah rencana rahasia bahwa Hanma, Chifuyu, dan Kisaki sendiri harus menunggu di luar. Lalu si Takemichi akan berunding dengan Hakai di dalam gereja tersebut. Chifuyu kemudian menghampiri Takemichi dan mengatakan kalau mereka akan menghadapi Black Dragon besok. Chifuyu menyuruh Takemichi untuk mengumpulkan semua marahnya, lalu mengeluarkannya semua besok. Takemichi berpikir untuk kali ini ia akan melindungi masa depan Hina. Berpindah ke panel selanjutnya, Hakai sudah bersedia untuk menyelesaikan semuanya. Bisa dikatakan kalau ia ingin membunuh kakaknya. Inui mengatakan kepada semua member Black Dragon, pada hari ini ia dan Koko akan bertanggung jawab. Shiba Taiju pun segera pergi. Adik perempuan Shiba Taiju yaitu Yuzuha yang sedang menonton televisi mengharapkan semuanya untuk hilang. Lalu HP-nya tiba-tiba berbunyi. Selanjutnya Koko dan Inui berbicara. Koko mengatakan kalau mereka akan sibuk hari ini. Inui bertanya kepada Koko, apa yang akan kamu lakukan? Koko menjawab bahwa ia akan ikut dengan Inui. Inui kemudian mengatakan apa Koko ingin menepati janjinya. Koko berbalik dan mengatakan kalau ia tidak ingat dengan janji tersebut. Berpindah ke Takemichi. Takemichi memikirkan kalau hari ini adalah pertarungannya. Tujuannya adalah mencegah Hakai untuk membunuh Shiba Taiju dan mengalahkan Black Dragon. Dan kalau ini berhasil maka masa depan bisa berubah. Chifuyu kemudian memanggil Takemichi dan memperkenalkan dirinya sebagai wakil ketua divisi 1. Lalu Chifuyu kemudian memberikan sebuah selempang baji Keisuke kepada Takemichi untuk menjaganya. Takemichi menerima selempang tersebut dan memperkenalkan dirinya seperti yang Chifuyu lakukan, serta bersumpah akan menerjang segala rintangan. Takemichi berpikir untuk kali ini mereka tidak bisa bergantung pada Miki, Draken, Mitsuya maupun bantuan orang lain di Toman, dan hanya mereka berempat yaitu Kisaki, Chifuyu, Hanma, dan Takemichi sendiri yang bisa bertarung saat ini. Saat mereka sudah ada di depan gereja, Kisaki mengatakan apa sih Takemichi bisa memegang sebuah rencana yang ia buat. Takemichi mengatakan ia akan berunding dengan Hakai yang seharusnya sudah ada di dalam gereja. Sementara kalian akan menyergap Taiju. Chifuyu kemudian mengatakan kepada Takemichi kalau mengalahkan Taiju memang penting, tapi jika Takemichi bisa membujuk Hakai, maka hal itu akan merubah masa depan. Saat berada dalam gereja, Takemichi melihat Hakai. Hakai terkejut melihat Takemichi yang berada di sana. Takemichi kemudian mengatakan kalau ia akan menghentikan Hakai. Takemichi berpikir kalau informasi Kisaki benar, dan menurut Kisaki, Taiju sedang menuju ke gereja. Sementara Kisaki dan lainnya menghadang Taiju di luar. Lalu Takemichi merasa kalau ia harus berunding dengan Hakai. Hakai kemudian mengatakan kalau ia tidak pernah menyuruh Takemichi untuk menghentikannya, dan jika Takemichi menghalanginya maka Takemichi akan ia bunuh. Takemichi tentu saja menolak hal tersebut. Ia merasa bahwa setiap kali Takemichi berbagi kekhawatiran pada seseorang itu karena Takemichi tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Takemichi tahu apa yang Hakai rasakan. Hakai berpikir tidak ada cara lain untuk menghentikan Taiju selain membunuhnya. Tapi membunuh tidak akan melindungi siapapun. Hakai mengatakan kalau si Takemichi ini tahu apa dengannya. Hakai mengingat jika makanannya tidak enak, Taiju memukul Hakai. Jika Hakai tidak menyapa Taiju dengan benar, maka Hakai akan duduk berlutut sepanjang hari. Jika Hakai tidak bangun lebih dulu dari Taiju, Taiju akan menendang Hakai sampai muntah darah. Jika mata Hakai dan saudaranya bertemu dengan Taiju saat moodnya sedang buruk, Taiju akan menghajarnya habis-habisan. Hakai menyuruh Takemichi untuk menjauh dari urusan keluarganya. Takemichi mengatakan kalau kemarin ia putus dengan Hina untuk melindunginya. Takemichi merasa ia penakut, ia lemah dan ia bodoh, tapi Hina tetap mencintainya. Jadi karena itu Takemichi akan melakukan apapun untuk melindunginya. Tapi tidak peduli seberapa benci Takemichi terhadap musuhnya, Takemichi tidak akan pernah membunuh seseorang.
Tidak peduli seberapa sulitnya cara lain, Takemichi tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat Hina bersedih. Takemichi berteriak mengatakan, apa kau pikir ini akan membuat Yuzuha bahagia? Tidakkah kau berpikir Yuzuha akan bersedih jika kau Hakkai menjadi seorang pembunuh? Kemudian Taiju datang berdoa dan selepas berdoa ia mengatakan, apa yang kau lakukan di sini brengsek? Hakkai kemudian berlari untuk menusuk Taiju. Panel selanjutnya, Kisaki dan Hanma ternyata mengikat Shifuyu agar si Shifuyu tidak mengganggu keributan antara saudara. Saat keluar, Hanma bertanya kepada Kisaki, apa dari awal kita itu berencana menjebak mereka? Lalu kenapa kita harus bekerja sama dengannya? Kisaki menjawab, karena hal tersebut menyenangkan. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanma langsung tertawa dan mengatakan kalau hanya Kisaki lah yang bisa terus menghiburnya. Hakkai yang ingin menusuk Taiju gagal. Takemichi berpikir Kisaki berkhianat karena Taiju berada di sini. Tapi Takemichi berhasil menghentikan Hakkai membunuh kakaknya dan misi saat ini sudah selesai. Namun sekarang Hakkai dalam masalah. Taiju kemudian mengatakan kalau ini kedua kalinya Takemichi mencampuri urusan keluarganya. Taiju lalu memukul Takemichi menggunakan 50% kekuatannya. Takemichi tidak bisa bergerak. Ia merasa bahwa Taiju berada di level berbeda dan Taiju akan segera membunuhnya. Taiju bertanya kepada Hakkai apa ia tidak ingin menyelamatkan Takemichi. Kalau tidak, si Takemichi akan mati. Taiju kemudian mencekik leher Takemichi, lalu mengatakan, apa kau tahu apa alasan Hakkai ingin membunuhnya? Takemichi menjawab, karena kau selalu menyiksa Yuzuha. Taiju hanya tertawa dan mengancam Hakkai dengan cara membongkar rahasianya. Saat ingin membongkar rahasianya, Yuzuha datang dan menusuk si Taiju dari belakang. Taiju sangat marah dan langsung memukul Yuzuha. Hakkai terkejut mengapa Yuzuha ada di sini. Yuzuha menjawab kalau ia ingin menyelamatkan Hakkai dan mengakhiri ini semua. Hakkai marah kepada Takemichi karena telah memberitahu Yuzuha mengenai hal ini. Yuzuha membantah hal tersebut karena si Kisaki lah yang memberitahunya mengenai hal ini. Hakkai dan Takemichi terkejut mendengar hal tersebut. Takemichi berpikir kalau Kisaki melibatkan Yuzuha dalam masalah ini dan di masa depan Hakkai tidak membunuh Taiju, melainkan Yuzuha lah yang membunuh Taiju. Luka tusukan Taiju sangatlah fatal. Taiju kemudian membuka bajunya dan mengatakan kalau si Yuzuha sudah kelewatan. Takemichi yang melihat kalau Taiju memangkal lukanya. Takemichi merasa kalau ia sudah menyelamatkan Taiju dan artinya Takemichi menghindari masa depan di mana Kisaki memanipulasi Hakkai. Taiju mengatakan bahwa betapa menyedihkannya si Hakkai dan Yuzuha yang ingin membunuh kakaknya sendiri yang membanting tulang untuk mereka. Yuzuha mengatakan itu hanyalah omong kosong karena Taiju hanyalah melakukan hal tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Takemichi terkejut dengan Taiju yang memukul saudarinya sendiri. Taiju menangis karena ia harus membunuh adik perempuannya yang tersayang. Yuzuha berlari dan Taiju memukulnya lagi. Takemichi kemudian menghalangi Taiju, lalu mengatakan kalau kau bilang kau itu sangat peduli keluargamu, tapi pada akhirnya kaulah yang menghancurkan keluargamu. Hakkai berteriak kalau Taiju akan membunuh Takemichi. Takemichi mengatakan kalau apa yang kau takuti Hakkai, Yuzuha akan dibunuh dan kau akan melindunginya. Taiju kemudian menghajar Takemichi. Taiju mengatakan kalau mereka lah yang akan membunuhnya sejak awal, sambil melempar tempat duduk yang berada di sana kepada Takemichi. Takemichi berpikir kenapa masalah keluarga harus berakhir dengan membunuh satu sama lain. Takemichi merasa bahwa Yuzuha adalah kunci dari semua ini. Di lini asli Yuzuha lah yang membunuh Taiju, tapi di masa depan Hakkai lah yang membunuhnya. Kisaki menghasut Yuzuha untuk membunuh Taiju, tapi Hakkai lah yang menanggungnya. Dan karena Kisaki tahu kebenarannya, Hakkai dibatasi untuk melakukan apapun yang dia inginkan setelah itu. Dia menjadi ketua Black Dragon dan Toman menjadi rusak. Semua itu demi melindungi Yuzuha. Takemichi tahu apa yang harus ia lakukan, yaitu menghajar Taiju. Dan jika Yuzuha terlindungi maka Hakkai tidak akan dirusak. Hakkai merasa bahwa Takemichi tidak akan bisa melakukannya. Yuzuha menyuruh Takemichi untuk menyingkir karena Yuzuha lah yang akan membunuh Taiju.
Mitsuya tiba-tiba datang dan menyuruh Yuzuha untuk melepaskan pisau yang berada di tangannya. Yuzuha terkejut karena Mitsuya datang ke sini. Mitsuya menyuruh Takemichi untuk menjaga Yuzuha dan pertarungan antara Mitsuya dan Taiju akan dimulai. Taiju menanyakan, "Apa kau serius? Bagaimana dengan perjanjiannya?" Taiju mengatakan, "Jangan bilang kalau orang brengsek yang melanggar janjinya sendiri." Mitsuya menyuruh Taiju untuk diam dan mengatakan untuk tidak memukul adik perempuannya. Tidak peduli dengan sikapnya, maafkan saja dia dengan senyuman. Itulah yang dimaksud dengan menjadi kakak laki-laki brengsek. Miki yang sedang naik motor bersama Draken menanyakan, "Apa barusan kau mendengar suara hati Mitsuya?" Draken menjawab, "Hah? Tidak ada orang yang cukup bodoh selain kau berkendara di cuaca dingin, Miki." Pertarungan Mitsuya dan Taiju dimulai. Mitsuya mampu memberikan sebuah serangan demi serangan kepada Taiju. Takemichi merasa heran mengapa Mitsuya bisa ada di sini. Chifuyu datang dan mengatakan kalau Kisaki dan Hama berbalik melawannya, dan Mitsuya datang menyelamatkan Chifuyu. Mitsuya datang karena sebelumnya ia ditelepon oleh Chifuyu, sehingga Kisaki tidak dapat mengakali Takemichi dan Chifuyu. Chifuyu mengatakan kalau kita tidak mempunyai urusan dengan perjanjian damai. Tujuan kita adalah menjauhkan Black Dragon dari Toman. Janji Mitsuya kepada Taiju adalah sebuah perjanjian damai yang dibuat oleh Mitsuya. Hakkai kaget melihat Mitsuya langsung duduk. Taiju mengatakan bahwa ia baru memakai kekuatannya sekitar 70% saja. Mitsuya kemudian bangkit mengatakan untuk tidak bicara seolah kau sedang unggul. Mitsuya tadi duduk karena tali sepatunya longgar. Melihat hal itu, Taiju tampaknya sangat marah. Hakkai kemudian menyuruh Mitsuya untuk tidak melanjutkan pertarungannya dengan Taiju, tapi tetap saja si Mitsuya itu ngelanjutin pertarungannya. Chifuyu menyuruh Hakkai untuk diam. Chifuyu mengatakan kalau si Mitsuya itu keras kepala. Karena kau melihat Mitsuya orang yang pintar, dia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi, dan dia mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu apa yang terjadi demi diri Hakkai. Takemichi dan Chifuyu merasa bahwa si Mitsuya tidak akan kalah. Taiju mulai kelelahan dan mengatakan kalau si Mitsuya itu ternyata tangguh, dan saatnya sudah selesaikan ini. Inui tiba-tiba memukul Mitsuya dari belakang. Semua orang terkejut. Hakkai langsung mendekat kepada Mitsuya. Inui berkata bahwa si Mitsuya itu sudah mati, karena Inui memukulnya sekeras yang ia bisa. Takemichi dan Chifuyu mengatakan, "Apa yang baru saja kau lakukan, bajingan?" Taiju menyuruh mereka berdua untuk maju menghadapinya. Itu dia pembahasan mengenai pertempuran antara Gento Kyomanji melawan Black Dragon Part 1. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.